Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Kita berjumpa lagi dengan Ngopi Rabu Malam yang ke-172. Membahas cerpen penyair besar, penyair kecil, karya Budi Dharma dengan pemantik Uyung Nuha. Mari kita simak bersama, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, malam ini kami kedatangan tamu dari SMK Pariwisata Kota Cirebon. Ada Dewi Sundari, kemudian ada Lubna Zakia Adim dari Institut Seni Indonesia Surakarta, dan tentu saja pemantik adalah Uyung Nuha. Akan memberikan gambaran tentang cerpen karya Budi Dharma yang tercantum dalam antologi Kritikus Adinan. Mari kita mulai. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi oleh Lubna Zakia Adim yang berjudul Suara dari Pengungsian, karya Nisa Rengganis. Suara dari Pengungsian. Puisi Nisa Rengganis. Kepedihan adalah langit, gelap dan basah air mata. Kesedihan adalah laut, tempat segala ombak dan harapan pasang surut. Di saat doa-doa diterbangkan, mimpi-mimpi dilayarkan, kami hidup berimpitan di antara puisi dan slogan-slogan. Kesedihan adalah bumi, menimbun dendam dan kecemasan, hingga musim menumbuhkannya kembali menjadi nyala api. Kesedihan adalah kami, diungsikan puisi, diasingkan bahasa dan kata-kata, hingga kami hanya kuasa menuliskan sisa usia pada nasib waktu saling melempar dadu. Terima kasih. Saya kira masih ada kelanjutannya, ternyata selesai. Saling melempar dadu. Pemantik sudah membuat banyak catatan, saudara-saudara. Ada pointer yang begitu penuh di notebooknya, dan ini menandakan kesiapan yang luar biasa. Semoga nanti catatan itu akan bisa kita bincangkan, akan bisa memberikan sedikit kejelasan untuk kita obrolkan lebih jauh mengenai cerpen penyair besar, penyair kecil karya Budi Dharma. Silakan saudara pemantik. Amin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang sekali malam hari ini bisa agak sedikit penuh gitu. Ada Dewi, ada pembaca puisi kita juga yang
luar biasa, dan ada Kakak Gilang dan Panjul. Iya, Mereka juga luar biasa. sangat begitu. Saya pikir Kita berikan selamat dulu atau enggak? Buat saya. nggak usah. Iya, semuanya sudah membaca ya. Sudah. Eh, saya tidak ingin banyak cakap sebetulnya, karena dari cerpen yang sudah ada di hadapan teman-teman semuanya itu saya pikir tidak terlalu sulit untuk dipahami. Ada banyak ini juga, ada banyak hal yang bisa diambil juga. Tapi jika boleh saya mengatakan, dianalisis dari yang paling dekat ya, dari Bisa lebih keras lagi. pendekatan jauh ya, Iya, grogi. dinaikkan. Jika dilihat dari pendekatan mimesis misalnya, ini sangat dekat sekali dengan pengarangnya menurut saya. Meski menggunakan sudut pandang ketiga serba tahu, tapi terasa betul kehadiran Budi Dharma-nya, meskipun tokoh penyair besar ini bukan seorang pengarang, maksudnya bukan cerpenis, novelis gitu. Ini penyair gitu kan. Dia penyair, dan sependek pengetahuan saya, Budi Dharma belum pernah tercatat menulis sebuah puisi gitu. Barangkali saya yang bacaannya kurang ini, mohon dikoreksi. Dan kalau misalnya berangkat dari pesan ya, pesan apa sih yang bisa kita ambil dari cerpen ini? Itu menurut saya proses menjadi seorang penulis ternyata tidak semudah membalikkan telapak kaki gajah. Jadi prosesnya tidak hanya yang nampak gitu, tapi justru yang lebih apa ya, lebih ke dalam gitu, yang tidak terlihat itu yang seringkali luput gitu. Seperti bagaimana menulis itu harus jujur terhadap diri sendiri, kemudian harus sungguh-sungguh gitu, dan apa ya, kematangan itu tidak bisa dikarbit, tidak bisa dikatrol, tidak bisa dipaksa gitu. Jadi misalnya ada yang ingin menjadi penulis, yaitu berangkat dari dalam dirinya. Jika misalnya ada faktor dari luar yang mendukung gitu, seseorang ingin menjadi penulis, pengarang atau penyair atau apapun, ya itu harus berangkat dari kesungguhan pribadinya. Nah, prosesnya itu ya tentu saja tidak mudah. Tidak hanya kemudian misalnya saya punya karya nih, kemudian menganggap bahwa saya sudah bisa menulis puisi, sudah bisa menulis cerita gitu. Itu hanya baru sekadar saya bisa mencurahkan kalimat-kalimat saja. Tapi ketika misalnya itu disodorkan kepada ahlinya gitu, ya belum tentu. Dan ketika itu dikritisi, diberi masukan, diberi pertimbangan harus agar lebih baik gitu. Celakanya tokoh penyair kecil di sini itu dia tidak terima. Nah, jadi kalau kita ini sinopsisnya gitu kan, penyair kecil dan penyair besar ini seorang kawan karib dulunya gitu, di kampus gitu. Kemudian penyair besar dengan kemampuannya dia lebih dikenal orang gitu, yang penyair kecilnya justru ya itu makanya dia menggunakan idiom
ada besar, ada kecil. Di situ terbayang ya gitu maksudnya seperti apa gitu kan. Ya, mengapa menjadi orang besar itu kan ternyata juga butuh proses yang tidak sebentar gitu. Nah, penyair kecil ini di sini yang menarik adalah dua tokoh ini sebetulnya standar ya. Eh, Penyair besarnya protagonis, penyair kecilnya antagonis gitu. Penyair besar dia lebih lebih banyak mendengarkan, tokoh pendengar pendengar, kemudian lebih banyak bertanya, kemudian dia skeptis, dia juga seorang dosen. Nah, penyair kecilnya ini dia tokoh yang banyak bicara, kemudian reaktif ketika melontarkan kalimat-kalimat juga dia suara apa itu tendensius sekali gitu. Nah, dari dialog-dialog itu, dari alurnya itu kan terbaca situasi yang berlangsung antara penyair besar dan penyair kecil gitu. Jadi dialog mereka juga efektif gitu. Dan konflik itu dimulai ketika penyair besar menanyakan apakah kau masih menulis puisi. Masih jawabnya. Bahkan penyair kecil ini produktif sekali. Dan kemudian ditanya lagi, mengapa tidak dikirimkan ke media-media sastra gitu, ke majalah-majalah sastra gitu kan. Sudah, tapi ditolak. Nah, sampai ya seperti yang di caption itu ada penggalannya gitu kan, tapi ditolak. Dan menjelek-jelekan, eh, ini kalimat saya ya, kalimat saya maksudnya menjelek-jelekan Nabi Yasin itu ngerti apa sih gitu kan. Ini Mokhtar Lubis tuh gimana ya, lebih baik di penjara aja gitu, terus di penjara lagi. Gunawan Muhammad kenapa nggak jadi wartawan biasa aja gitu. Nah, iya, Arif Budiman juga disebutkan di sana. Dan ternyata kemudian eh, sajak-sajak yang dibuat oleh penyair kecil ini setelah dikupas gitu kan, mereka bicara dikupas, iya saya bisa mengatakan bahwa sajaknya itu ya plagiat gitu. Bahkan dibahas oleh penyair besar itu bahwa ini larik pertamamu itu mengambil dari cerpennya B. Sularto gitu kan. Nah, begini-begini semua dijelaskan. Tetapi reaksi dari penyair kecilnya justru kau menuduh aku mencuri itu. Kau begini gitu. Dia tapi dari karakter tokoh yang digambarkan Budi Dharma, meskipun tokoh penyair kecil ini mengelak terus dengan muka yang pucat, dengan muka yang merah, nangis gitu, itu membawa pembaca tuh ini bener nggak sih dia plagiat, tapi kayaknya dengan ciri-ciri begitu iya deh gitu kan. Tapi masa iya sih, tapi nah gitu. Jadi itu Budi Dharma piawai menurut saya membuat ya mengaduk-aduk pikiran pembaca gitu kan. Nah, ya ya memang bisa jadi begitu gitu, karena orang yang melakukan hal hal itu yang bisa jadi yang dia elak itu bisa jadi memang ya itu sebetulnya dilakukan atau juga tidak dilakukan. Ya, itu yang menarik menurut saya. Kemudian jangan vokal. iya. Kemudian selain itu juga penyair, mengapa menjadi penyair kecil dia kemudian disebut dengan penyair besar, saya pikir saya bikin catatan di sini. Semakin penyair kecil berusaha keras menunjukkan puisi-puisinya kepada penyair besar, tanpa sadar dia semakin mempermalukan dirinya sendiri. Artinya dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh penyair kecil gitu kan, dia yang merasa sok penting gitu kan, panitia kok nggak koordinasi dengan saya sih ngundang kamu gitu, mereka ngerti apa sih gitu, dia siapa gitu kan, kadang begitu. Saya merasa ini dekat sekali dengan Budi Dharmanya gitu. Dan barangkali seperti kata Budi Dharma juga dalam pengantar obsesi, pengarang dan obsesinya, menjadi penulis itu takdir, dan orang
kalau sekadar memiliki keinginan tapi tidak tidak dengan gigih, dengan kerja keras, dan masih berpikir apa ya, tidak tawadu gitu, tidak tawadu dan tidak berusaha untuk terus memperbaiki kualitas diri, saya pikir ya lebih baik lupakan saja menjadi penulis. Begitu sementara. Apa yang bisa dikritisi dari cerpen ini? Yang dikritisi itu menurut saya soal sudut pandang ya. Bagaimana sudut pandangnya? Sudut pandangnya kok serba tahu sekali gitu loh. Tetapi ini ya memang sih menggunakan sudut pandang ketiga. Cuma kok penyair besar, penyair kecil gitu. Ya naratornya tuh menceritakan itu tuh dengan lancar, dengan tahu gitu. Tapi ya itu tuh siapa gitu, dengan menyebut nama penyair besar, penyair kecil tuh naratornya itu siapa. Tapi seperti terlibat gitu. Mungkin akan lebih dekat mungkin ya, akan lebih masuk jika menggunakan tokoh saya atau aku. Tapi ya itu ini aja pertimbangan saya saja. Ada yang bisa mengkritisi di mana letak kekurangan cerpen ini? Oke, sekarang kan. Pas baca cerpen ini saya malah menyangka ini tuh ingin mengkritisi penyair besar, tapi ternyata kebalikannya ya, mengkritisi penyair kecil. Sebenarnya saya malah ini sih, kayak apa yang diinginkan oleh Budi Dharma selain memang dia sebagai pengkritik juga kan dalam sastra gitu. Melalui cerpen ini, apa hanya untuk mengkritik penyair kecil agar mereka lebih bersemangat dan lebih lebih menikmati proses gitu, jangan hanya mengutuki penulis-penulis besar gitu kan. Apalagi karya-karya yang dia ciptakan tuh ya mirip-mirip orang yang dia kutuki juga gitu. Terus ya kenapa nggak mengkritisi yang penyair besarnya, kalaupun harus ada. Kalau ada komen? Kalau sih tadi fokusnya ke ini sih, ini kalau dijadiin monolog gimana ya? Kalau dijadikan monolog ya bisa aja. Iya. Udah. Lagi posisi. Jadi sebenarnya cerpen ini adalah cerpen yang paling kalau menurut saya cerpen Budi Dharma yang Receh ya? paling tidak menarik menurut saya. Kayak gibah nggak sih? Enggak, bukan persoalan gibahnya. Bukan persoalan gibahnya. Karena ini terlalu terbuka. Terlalu mengisahkan sesuatu yang berlangsung di lapangan, serta-merta diangkat ke dalam tulisan. Karena beberapa kali saya juga menjumpai tokoh-tokoh semacam ini, saya menjumpai, terutama tokoh penyair kecil itu, saya kerap menjumpai itu. Bedanya kalau di lapangan yang saya temui, yang berada di pihak penyair besar justru pecicilan, songong lah. Kalau di sini kan bijak. Iya. Kalau di teks ini bijak. Kalau di tempat lain itu songong-songong. Gitu. Banyak jok-jok yang kemudian berlangsung di banyak acara, yang seangkatan sekalipun ya saling ledek. Gitu. Dan itu menurut saya lumrah, biasa. Bedanya Budi Dharma menempatkan pada situasi mental, situasi psikologis.
bagaimana penyair besar penyair kecil kan perumpamaan saja sebenarnya, menunjukkan bagaimana mental penyair besar, mental penyair yang tidak besar. Tapi entah, saya sejak awal baca ini kok jadi physically gitu, penyair besar badannya besar, penyair kecil badannya kecil. Merasakan nggak? Nah itu badannya kecil gitu. Ditambah dengan penekanan dalam cerita ini, jadi semakin kecil saja tubuhnya gitu loh. Dia plagiarisme, kemudian tidak mau mengakui bahwa karyanya Terinspirasi oleh gitu ya. bukan terinspirasi, Memang menjiplak. ya. Menjiplak kan itu. Dia terang-terangan menjiplak, tapi tidak mau dikatakan menjiplak. Itulah kenapa lahir istilah penyair besar, penyair kecil. Kalau penyair besar bisa menjelaskan ini karya siapa saja, penyair kecil tugasnya mengambil karya dari mana saja untuk dijadikan karyanya sendiri. Itu bedanya. Sebenarnya pesan moral cuma itu. Iya. Nggak ada lagi. Jadi sebenarnya ini cerpen yang paling tidak menarik di antara sekian cerpennya Budi Dharma. Gitu loh. Apalagi yang disalahkan dengan yang tercantum di orang-orang Bloomington itu luar biasa. Ini yang paling tidak menarik. Tuh. Jadi sebenarnya kalau mau kita mengkritisi dari cara penulisan, tipografi sebenarnya, tipografi, permainan titik 2 paragraf, Ya, titik 2 paragraf itu mengganggu menurut saya gitu loh. Tidak, jadi kita membacanya juga tidak mengalir gitu. Tidak bisa menikmati dengan les gitu. Dari awal sampai akhir intensitasnya bisa lancar gitu. Ini banyak penggalan dan ini tahun berapa di buku itu? 2002. Cukup tua juga gitu loh untuk sebuah model tipografi yang dituliskan oleh para cerpenis di tahun itu. Ya ada beberapa gaya lah gitu kan. Tapi untuk hari ini kayaknya agak sulit untuk dinikmati dengan baik. Gitu. Ada titik 2 anu gitu kan. Kemudian iya, apa sih gitu kan? Apa ya cuma gitu aja. Senja di pelabuhan kecil. Ya, ini kan sebenarnya jelas-jelas menjiplak puisinya Hairil. Senja di pelabuhan kecil, kemudian apa? Aku binatang jalang, gitu kan? Tuh. Kalau merah putih berkibar-kibar. Nah, ini sekadar si penulis sekadar memberikan contoh bahwa puisi ini memang hasil jiplakan dari sana sini gitu. Nah, situasi kenapa menjadi penyair kecil karena memang dia tidak memosisikan diri untuk menjadi besar. Dia tidak berusaha untuk untuk baca banyak referensi, banyak literatur, tetapi kemudian dengan kualitas yang terbatas, dia berusaha menunjukkan dirinya lebih baik daripada para maestro itu. Ya, siapa tadi itu? Abe Yasin, kemudian Arif Budiman, kemudian Gunawan Muhammad, siapa lagi? Ya banyaklah redaktur atau pemret majalah sastra yang disebutkan sebagai tidak paham terhadap sastra. Jadi ini kebiasaan yang menurut saya di hari ini agak sulit untuk dilakukan. Kebiasaan penyair kecil yang hari ini tuh agak sulit untuk dilakukan. Gitu loh. Karena apa? Kita tahu perubahannya sudah luar biasa hari ini. Justru kebalikannya. Mereka menciptakan karya tanpa membutuhkan status. Siapa yang menjadi gurunya? Nggak ada, nggak penting. 1 bulan bikin buku sendirian bisa. Gitu. Bahkan mereka tidak mengenal namanya majalah sastra, tidak mengenal redaktur budaya, nggak ada. Artinya konteks ini jika kita tarik ke kekinian agak gejlong, karena mentalitas ini mentalitas old school. Nilai yang diceritakan di dalam cerpen ini mental old school. Ya, mental jadul. Di mental jadul begitu. Hari ini apakah masih ada orang yang mengkritisi mental seperti ini? Kita hampir tidak pernah tahu si A menuliskan karya ini dia dapat dari mana.
copy paste gitu. Kayaknya juga cuma kita aja kali ya, karya dibahas ditelanjangi gitu kan. Ya ada beberapa yang lain juga gitu, ada gitu. Artinya karena memang Sidang gitu karena kan. memang tradisinya tradisi jadul, Hmm. bukan tradisi kekinian. Tradisi kekinian kan yang penting banyak bicara, nggak pahamnya seperti apa juga nggak penting. Bicara dibanyakin, soal paham atau tidak urusan belakangan. Referensinya dari mana ya dari mana saja. Menurut penelitian siapa nggak tahu juga gitu. Menurut buku anu halaman berapa nggak bisa menjelaskan juga. Atau bahkan ada yang membahas karya, ada yang membahas buku, tapi yang eksis pembahasnya bukan penulis bukunya gitu, yang ditonjolkan gitu. Kenapa? Mereka butuh eksistensi. Artinya apa? Mentalitas semacam ini masih berlangsung, tetapi dengan cara lain, dengan cara yang agak berbeda, dengan cara membesar-besarkan diri lewat medsos. Itulah. Kalau ini kan masih perorangan nih, gitu loh. Masih di sesuatu yang berlangsung di dalam kepalanya sendiri gitu. Dia tidak berusaha teriak-teriak kemana-mana, dia tidak berusaha untuk mengumumkan dirinya gitu. Karena mungkin saat itu tahun 2002 belum ada medsos kencang ini, gitu loh. Jika di tahun itu seperti sekarang, saya cukup yakin bahwa akan terjadi juga gitu, penyair-penyair yang bersikap semacam itu. Karena kemudian kesininya ada penyair Facebook, gitu kan, penyair medsos dan seterusnya, ada gitu. Yang tadinya dia merasa serius, tapi kemudian tidak dianggap oleh orang-orang, akhirnya bikin komplotan gitu loh, bikin koloni. Berkumpullah di Facebook, berkumpullah di grup WA misalnya, bikin karya, dibukukan gitu. Karena tujuannya apa? Mengeksiskan diri di tengah orang-orang yang terbatas gitu. Ketika mereka merasa yakin bahwa ketika berada di dunia luar, mereka tidak akan diakui. Maka mereka membangun identitas agar paling tidak teman-teman dekatnya yang mengakui itu. Karena Pak, ini sebenarnya apa ya? Ada diletan itu tadi, ada istilah dilet. Mental dilet atau diletan itu kan mental. Soal mental. Bagaimana seseorang menunjukkan sesuatu bahwa dia mampu sebenarnya untuk menutupi kekurangan. Gitu. Mereka yang bikin grup untuk kemudian menerbitkan buku, ya sebenarnya begitu. Karena ketidakmampuan menghadapi pertarungan di tengah kenyataan. Karena kalau memang mereka mampu, nggak perlu bikin grup-grupan, biasa aja, hadapi aja. Gitu. Itu problemnya. Masih. Sampai kapanpun saya pikir masih. Gitu. Mental seperti ini akan berlangsung, cuma dengan cara yang berbeda. Misalnya gitu, mohon maaf, ada beberapa grup yang tiba-tiba saja seolah di dalam grup itu orang-orang menjadi penyair gitu, tetapi ketika karyanya dikritisi mewek gitu kan, dia nggak terima. Kemudian juga dia membangga-banggakan karyanya seolah bahwa orang lain tidak melakukan proses yang demikian rumit gitu. Ya ini kan mental umum sebenarnya. Merasa Diletan tadi kan? Dilet apa dilet? Dilet. Ya agak dekat dengan lelet juga sebenarnya gitu loh. Artinya cara berpikirnya juga dipengaruhi oleh mentalnya itu. Sekarang apa sih gitu loh. Kalau beberapa waktu ke belakang saya menyarankan untuk menyerukan sebenarnya kepada para penyair untuk bunuh diri karena jika puisinya tidak bisa menjadi nasi gitu kan. Sekarang masih banyak juga orang bikin puisi hanya untuk diakui oleh teman-temannya. Karena mereka berpikir bahwa dengan cara lain mereka nggak mampu. Dengan cara inilah, meskipun luar biasa buruknya, tulisan-tulisan luar biasa buruk, kaidah bahasa tidak dipenuhi, kemudian apalagi misalnya soal semantik, soal semiotika, soal metafor dan lain-lain.
bahkan itu terjadi, karya buruk itu terjadi kepada orang yang sudah diundang kemana-mana, Jadi bukan karyanya yang disembah oleh banyak orang gitu. Gila gitu loh. Karena mereka memang membangun komplotan itu tadi. Jadi sekarang kalau kesalahan atau keburukan didukung oleh banyak orang, lama-lama jadi kebenaran. Iya. Gitu loh. Karya yang aslinya buruk tapi kemudian dipuji-puji ratusan atau ribuan orang, akhirnya diakuilah jadi kebenaran gitu. Begitu kejadiannya. Kalau ini kan harusnya sebenarnya satir aja, nyindir aja. Budi Dharma nyindir. Banyak masih di tahun itu masih banyak orang yang mulutnya besar tapi karyanya buruk gitu kan. Cuma itu sebenarnya gitu. Dan ini juga kan meski sebenarnya kemudian si penyair besar tidak menunjukkan rasa kasihan juga. Iya, tidak. Tidak kasihan kepada penyair kecil. Dia hanya ingin mengatakan bahwa itulah yang menyebabkan dia disebut sebagai penyair kecil. Memperjelas identitas. Enggak juga. Identifikasi aja. Ini yang disebut penyair kecil itu satu, plagiarisme. Kedua, dikritik, gak terima. Nah, ya kan? Yang besar. Ya omongnya besar. Dikritik sedikit mewek gitu kan. Kemudian malah balik menyalahkan orang lain. Ya itulah mental jika jadi penyair menjadi kecil pada akhirnya. Mental kecil kan begitu. Simple. Maka kemudian apa gitu kan. Di tahun itu oke lah. Masih banyak. Di tahun ini saya tidak, kalau interaksi secara langsung tidak mengalami ya, tidak menemukan orang yang songong dengan karyanya gitu. Itu tidak menemukan. Termasuk hari ini orang yang prosesnya sebentar, prosesnya singkat, dia tidak bisa menyombongkan diri di hadapan penyair yang sungguh-sungguh, di hadapan penulis yang serius. Nggak pernah ada itu. Ini soal mental, soal proses yang menyebabkan seseorang menjadi percaya diri atau tidak. Mereka yang bikin buku 1 bulan, gitu, sehari bikin 1 judul misalnya, kemudian dibukukan, gitu, tidak akan pernah sekuatnya mental orang-orang yang misalnya berbulan-bulan, bertahun-tahun menciptakan karya. Tidak akan pernah. Pasti akan minder. Ya iya, nggak pakai sih, pasti iya dong. Enggak iya sih, pasti iya. Ada lagi? Dewi barangkali. Ya, Dewi barangkali mau bertanya, boleh Dew. Sama tadi kayak Teh Iis, yang Kak Dewi baca ini mengkritik penyair besar, ternyata penyair kecil. Tadinya ya orang banyak pembaca mengira bahwa penyair besar itu yang omongnya besar, atau penyair besar yang berlaku tidak sesuai dengan julukannya, ya kan? Ya, tidak sesuai dengan sebutannya itu lagu gitu. Nah sebenarnya begini, di lapangan penyair besar yang belagu juga banyak. Iya, penyair besar belagunya kenapa? Dari perspektif orang yang tidak kenal, orang yang tidak dekat, atau dari orang yang minder. Kan sekarang pertanyaan gini, adakah kewajiban seseorang yang disebut penyair besar harus berlaku bijak? Nggak ada. Iya. Gitu kan? Makanya besar itu kan soal mental. Bukan soal dia terkenal, bukan soal dia misalnya dimuat di mana-mana karyanya, bukan soal dia bukunya puluhan bahkan ratusan gitu loh. Bukan soal kuantitas gitu loh. Tetapi soal mental. Bagaimana kemudian dia melakukan sinkronisasi antara proses karya dengan sikap. Itu sebenarnya. Ada nggak sinkronisasi? Dia karyanya bagus, prosesnya lama, tapi songong. Masihkah misalnya bisa disebut sebagai penyair atau penulis besar? Ya bisa aja, gitu loh. Bisa saja. Karena apa?
kita tidak sedang bicara morality hari ini. Itulah. Kalau karena attitude di antara di kalangan para penyair nggak ada istilahnya nggak saling ledek, pasti saling ledek tuh pasti. Ya istilahnya bukan ngebully. Kalau ngebully itu kan objeknya tidak akan bisa melakukan perlawanan. Ini sih saling centang aja. Saling centang. Misalnya ada gitu kan, ada satu pertemuan Alkisah, ini Alkisah. Ada undangan, gitu. Ada undangan nanti acara sastra yang cukup besar. Kemudian satu mengusulkan nanti kita pakai celana ini. Apa sih yang celana ini kita? Celana pendek gitu. Ya pokoknya celana pendek yang sedengkul itu yang bukan army itu kayak gituan lah, pokoknya celana sedengkul gitu. Kalau penyair serius harus pakai itu di acara itu gitu kan. Dress code-nya gitu kan, dress code. Nah pakai itu. Nah pas bertemu di acara itu semua pakai gitu loh. Satu, untuk membedakan penyair serius dan tidak serius. Yang tidak bawa, wah kau nggak serius. Kau bukan penyair serius. Kenapa? Nggak pakai. Nggak bawa celana pendek. Nah, ada lagi. Nanti kita bawa laptop sebagai penyair yang tidak miskin, gitu kan. Sebagai penyair yang karyanya bagus. Acara besok kita bawa laptop. Nah, di antara 5 orang ini udah tahu siapa sebenarnya yang tidak serius. Atau dia katakan yang jadi bahan bulian gitu. Udah tahu. Tiba-tiba di acara itu yang ditargetkan kejadian, dia tidak bawa laptop gitu. Yang lain bawa, ini enggak gitu. Waduh, aku lupa enggak bawa laptop. Emangnya kalau kau bawa laptop, kau bisa disebut sebagai penyair serius? Masih bisa dibalikin kayak gitu. Gitu loh. Iya, jadi ini real gitu loh. Kejadian-kejadian itu apakah ini berkaitan dengan penyair besar, penyair kecil? Enggak, pergaulan itu semacam itu gitu loh. Karena apa? Mereka hubungannya dengan kata-kata. Bergaulnya dengan kata-kata. Kalau penyair tidak bisa bersilat lidah, selesai. Silat lidah dong. Gitu loh. Mau ngapain? Dieceh, diledek sama temannya kok diem aja gitu. Senjatanya itu Senjatanya kata-kata. Dia harus bisa berkelit gitu loh. Harus bisa berkilah. Aku lupa nggak bawa laptop. Kau pikir kau penyair serius? Tidak. Aku jauh lebih serius karena kalian tidak mengalami proses seperti aku yang nulis dengan cara tulis tangan. Kalian begitu lahir sudah berhadapan dengan laptop. Ini empiris. Misalnya, gitu. Barangkali empiris. Ya empiris juga boleh. Oh. Misalnya begitu, tetap aja harus nggak boleh kalah. Penyair itu tidak boleh kalah. Meskipun karyanya lebih besar. Bukan soal karya, soal bagaimana dia menggunakan kata-kata sebagai senjata dalam setiap persoalan. Tuh ada diketawain. Itu. Jadi dan bulian-bulian itu masih berlangsung sampai hari ini. Ngapain? Maksudnya apa bikin puisi-puisi bucin seperti itu? Karena misalnya demen ke cewek luar biasa, mati-matian beberapa bukunya bercerita tentang perempuan itu. Tetapi kalau penyair yang menuliskan itu cerdas, dia akan menjawab, jangan kira Hairil yang kalian puja-puja itu tidak bucin, bung. Nah, itu berkasalah pada Hairil gitu. Yang kalian puja-puja itu, kalian pikir dia berkarya apa? Kalian pikir dia patriotik. Itu padahal bucin. Nah, Maha bucin. Makanya ya inilah pergaulan. Tapi ini tidak berlangsung. Si penyair besar menunjukkan kebesaran jiwanya. Si penyair kecil menunjukkan kekerdilan jiwanya. Hitam putih sekali hitam gitu putih sekali, loh. benar, hitam putih sekali. Jadi tidak ada yang
ekspektasi kita tidak bisa berlebihan. Ya cuma gitu doang gitu loh. Gitu Jadi- aja. Jadi ini aja. Gitu aja. Aja. Bahwa kemudian Jadi bagi pelajaran aja. orang yang baru membaca atau baru mengenal pergaulan semacam ini, oh jadi orang harus begitu ya, harus berjiwa besar ya, karena orang yang berjiwa besar akan bisa ngomong, bisa ngasuh mereka yang berjiwa kecil. Pesan moralnya seperti itu, yang baru baca gitu loh kan. Kalau kita biasa baca, apa sih ini? Wah, tahun 2002 pantas Budi Dharma pada saat itu. Tetapi di tahun-tahun sebelumnya Budi Dharma bikin karya yang luar biasa dan panjang-panjang gitu. Karena setiap gini loh, saya tetap harus bisa membedakan bahwa karya seseorang itu tidak bisa selamanya bagus. Itu sangat ditentukan oleh situasi, oleh misalnya kondisi ekonomi, pikirannya, orang-orang di sekelilingnya, misalnya. Ya tidak setiap pernikahan membahagiakan, tidak setiap pertunangan membahagiakan. Ada juga banyak yang tegang, banyak yang stres, yang panik, banyak sekali yang kayak gitu. Artinya apa? Itu ditentukan oleh situasi. Gitu loh. Kan pernikahan itu bagi banyak orang kan membahagiakan. Jadi tujuan akhir, ya siapa bilang? Nggak selamanya demikian. Gitu loh. Itu yang bikin, ya itulah, bisa bikin depresi gitu loh. Nah itu bisa dalam karya itu juga berpengaruh. Pengaruhnya luar biasa. Tapi di tahun 2002 itu relate nggak sama kejadian ini? Apakah seniman besar memang seperti itu? Enggak juga. Ini ada salah satu Ada. yang berjiwa seperti itu. Yang lain ya ceng-cengan, nyentang-nyentang terus. Karena penyair besar bisa ditempuh dengan dua cara. Dia karyanya bagus, kemudian jiwanya besar. Dia karyanya bagus, mulutnya besar. Dua cara kan? Setidaknya itu. Karyanya bagus, tapi sekaligus mulutnya besar. Karena apa? Penyair itu harus nabrak-nabrak. Dia harus melawan mereka yang jauh di atasnya. Bukan yang sepantaran, bukan yang selevel, apalagi di bawahnya. Dari situlah kita bisa melihat, bisa tahu bahwa mentalnya juara. Karena apa yang dilawan? Lebih tua, yang lebih tinggi, yang lebih hebat. Maka dia membutuhkan mulut yang besar untuk mensugesti karya-karyanya sudah bagus itu. Tapi dia harus punya cara, punya ilmu. Misalnya begini, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa karyanya itu lebih bagus dari karya temannya? Dia harus menguliti karyanya sendiri dan menguliti karya temannya itu. Akhirnya disandingkan, dibandingkan. Ini loh, kenapa puisiku jauh lebih baik dari puisimu? Lihat, diksi yang kau gunakan, diksi yang kau ambil, diksi yang kau pakai. Kau baru menemukan diksi yang baru di sini kan? Dan itu tidak ada di situ. Nah, itu kan perlu kayak gitu loh. Wah, sombong sekali. Orang kok sombong gitu loh. Ini pergaulan. Kita tidak sedang belajar untuk menuju jalan menuju surga. Ya kan? Nah, ini pergaulan. Pergaulan ya sebagaimana yang mestinya berlangsung. Ya kalau misalnya mau menarik diri dari pergaulan itu, ya silakan. Setiap pilihan ada konsekuensi, ada risikonya. Jadi kalau mau menarik diri, otomatis risikonya tidak dikenal orang. Jangan kemudian ngumpet tapi pengen dikenal orang. Nggak bisa begitu. Kalau pengen dikenal orang, dia harus bersuara. Hari ini orang yang tidak punya karya aja banyak suaranya. CO2T. Nah itu. Ya banyak. Suaranya lebih keras daripada karyanya. Itu. Akhirnya kan soal attitude lagi, soal morality. Oke? Ada lagi? Dewi gimana? Sudah. Iya. Sebenarnya kalau kalau kita mau mengkritisi kenapa bukan penyair besar yang dibahas oleh Budi Dharma misalnya ya. Karena misalnya ada juga
penyair yang ketika kita baca, oh bukunya keren nih, tapi ketika misalnya ketemu langsung Biasa aja. orangnya oh biasa Orangnya B aja, oh B gitu. aja ternyata oh begini gitu, tidak sebesar bukunya gitu. Karyanya bagus Tidak tapi sebesar orangnya kan. matre misalnya. Karyanya bagus tapi orangnya pragmatis. Iya, ternyata Tetapi jangan lupa juga Budi Dharma itu orang yang sangat bersahaja, orang yang sangat Santun. sederhana, tapi banyak karyanya yang sangat psikopat. iya Gitu. obsesi. Ya, Cukup. bacalah. Nanti kita akan tahu di mana psikopatnya Budi Dharma. Cukup. Cukup ya? Terima kasih. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan kami mengenai cerpen penyair besar, penyair kecil, karya Budi Dharma. Terima kasih sudah mengapresiasi. Insya Allah kita akan berjumpa lagi Rabu depan. Mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.